Ler tandure wasumile ta ijo royo royo tak senggotem yang ada beberapa kelemahan-kelemahan. Artinya ketika kita memegang naskah dan waktu saat reading ini semua memperhatikan naskahnya. Jangan sampai ketika dialog yang satu dengan yang lain itu terjadi jeda gitu, tidak nyambung. Jadi sebaiknya ketika membaca kawan yang satu sedang berdialog, di mana dialog kita sudah persiapan, kemudian dia juga sudah menghayati dialog kita. Kemudian jangan segan-segan, jangan mengeluarkan vokal itu nggak perlu, jangan ragu-ragu, keluarkan sesuai dengan kemampuan vokal kita. Kemudian menghayati kalimat yang harus kita sampaikan, narasinya harus seperti apa, supaya makna yang dimaksud oleh kalimat itu, oleh dialog itu memang mengena. Nah, disitulah yang namanya fungsi penghayatan kita terhadap dialog yang menjadi peran kita. Beberapa silat ada yang sudah cukup baik, tetapi ada juga beberapa yang masih kita lihat lemah. Terutama di ibu-ibu ini yang saya lihat masih ada beberapa kelemahan. Seperti Mbak Reda, Mbak Koni, dan siapa lagi tadi ya, saya lihat sudah cukup bagus. Ada penghayatannya, begitu juga yang Bapak. Jadi itu sekali lagi, tolong diperhatikan. Kalau sudah pegang naskah ya di rumah, cobalah latihan naskah itu. Seperti yang pernah saya katakan, kalau perlu latihan di depan kaca, sambil kita melihat mimik kita, ya kan, menyampaikan dialog itu nanti seperti apa. Jadi kalau perlu memang ada teman ya, yang dekat, misalnya rumahnya berdekatan, bisa berlatihan bersama-sama melakukan dialog. Di situ saling mengkoreksi nanti. Latihan teater ini memang tidak mudah. Apa tadi yang disampaikan Pak Ayul, seperti misalnya tadi kepala diurut, kelapa diparut, itu sebenarnya untuk menguasai dialog-dialog kita. Belum lagi kita dites misalnya reading, saat misalnya Mbak Putri bilang saya, terus sampai di sana lanjut kalimat apa lagi, terus putar sampai yang terakhir itu dia harus menguasai semua kalimat yang dibaca. Nah ini itu untuk daya ingat kita. Ini belum saya lihat, belum pernah dilatih, belum sempat dilatih oleh Pak. Tapi mungkin nanti sebetulnya itu sudah dasar, sudah misalnya aku ngomong ini dari sini sampai akhir itu. Cuma ini belum diingatkan Mas. Itu antara lain ya, antara lain untuk kita melatih daya ingat kita di dalam menghafal naskah. Dan itu tidak mudah gitu. Karena di situ kita harus perhatikan teman, ketika kita Mbak Poni, saya di sana mau ini pergi misalnya, terus ketika dia baca pergi, yang di sana melanjutkan lagi, saya mau pergi ke pasar, tambah terus nanti yang terakhir, nah itu yang akan sulit nanti yang terakhir, karena dia harus merangkum semua kalimat yang tadi sudah disampaikan dari A, B, C, D. Nah ini antara lain latihan untuk menghafal naskah itu di reading juga seperti itu yang berlaku selama yang pernah saya alami ketika saya mengikuti latihan teater dulu. Sekali lagi ya kan, saya minta bahwa kawan-kawan cukup serius ya kan, karena waktunya memang tinggal beberapa hari lagi, katakanlah tinggal 2 minggu lagi, itu tentunya tidak sampai 2 minggu. Menjelang latihan mungkin nanti akan ada, apakah itu gladi kotor dan gladi asik, ya itu pasti ada. Karena pada saat gladi kotor yang mungkin sudah kita melakukan blocking, yang musik harus gimana, ya kan, blocking kita seperti apa, permainan lampu juga harus seperti apa nanti. Nah, suasana ya kan, suasana ini harus diperhatikan betul. Ada puncak-puncak suasana di mana, karena tadi katakanlah cerita ini juga ada cerita bisnisnya ya. Nah, ini penghayat kita terhadap akan meledaknya Gunung Kelut itu harus diresapi betul, bahwa kita memang punya perasaan takut
punya perasaan takut. Ketika gunung ini mau meletus, gimana sih reaksi kita, badan kita gitu kan. Nah, ini perlu dihayati betul gitu. Sehingga memang nanti lakon ini tentunya akan sangat menarik. Dia ada lakonnya, ada juga sisi komedinya, ada hal seriusnya, ada hal yang agak mistisnya gitu kan. Jadi ini lakon ini benar-benar merupakan sebuah lakon yang saya pikir kalau memang dipentaskan dengan baik ini akan sangat menarik bagi penonton. Begitu juga mungkin kalau ada pihak-pihak lain yang melihat bahwa lakon ini bagus, mungkin ini akan ditarik gitu oleh mereka. Peran kemudian buat peran yang lain saya pikir ya perlu juga melihat, karena sekarang ini kan sudah banyak kita bisa lihat di media sosial ya kan, banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat, apakah itu nanti di YouTube atau di apa ya kan, bisa kita lihat lah peran-peran bagaimana orang melakukan peran ini dengan baik ya. Jadi jangan kita tidak manfaatkan media sosial kita yang kita punya, HP kita untuk juga mencari gambaran-gambaran ya yang bisa kita pegang untuk kita melakukan penampilan yang lebih baik lagi nanti. Nah, saya pikir hari ini sudah mulai cukup baik, apalagi sudah mencoba latihan blocking. Nah, ketika latihan blocking ini harus diingat betul nanti posisi kita di mana, kita menghadapnya kemana, dialog kita akan seperti apa gitu. Ini harus diingat betul nanti, jangan sampai ketika blocking kita salah. Kemudian kalau ada blocking kita salah, kita harus bisa kemudian melakukan improvisasi supaya tidak terlihat gitu bahwa kita salah melakukan blocking. Begitu juga waktu dialog perlu ada improvisasi, ini perlu jadi ini kita harus nalar, kita harus benar-benar siap. Jika kita agak sedikit keliru misalnya dialog ya kita cari bahan dialog yang lain sebagai improvisasi supaya itu tetap nyambung dengan kawan yang lain. Nah, kawan dialog juga harus benar-benar memperhatikan dialog lawan mainnya. Jangan sampai tidak memperhatikan. Saya pikir kayak tadi contoh misalnya Pak Wahyu dengan Mbak Reda di awal, nah itu kita lihat udah masuk gitu ya, udah masuk betul dialognya. Nah, yang lain perlu memperhatikan ini gitu kan. Bagaimana dialog Ade Wahyu dengan Mbak Reda ya kan sudah tune in gitu ya, sudah bisa mengenal. Nah, karena kita juga berteater ini kan tidak seperti kadang-kadang ya sama dengan yang lain lah, dengan kita tidak menggunakan pengeras suara, tapi vokal kita yang harus keluar. Jadi vokal kita memang harus terdengar ke penonton. Vokal kita harus terdengar ke penonton, tidak bisa kita berucap gitu tapi ucapan kita, dialog kita tidak terdengar gitu. Nah, di sinilah memang perlu latihan yang saya bilang tadi. Ya kan belajar lah sedikit latihan pernapasan. Sebenarnya nggak sulit ya kan kalau kita melatih pernapasan tuh ya kan, tinggal kita duduk, tarik nafas ya kan, pakai duduk ya kan, tahan di bawah pusar beberapa hitungan aja, berapa kali gitu kan, keluarkan pelan-pelan gitu. Insya Allah nanti kalau sering latihan itu vokal kita akan keluar lebih baik. Karena kalau kita baca satu kalimat dengan harus satu nafas, nah ini nafas kita harus siap gitu. Ketika kita tidak siap, maka kalimat yang harus kita bacakan agak panjang dalam satu nafas, ini pasti keteteran. Saya kira itu aja tambahan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian podcast sekalian, dan sekali lagi tetap semangat ya kan, bahwa apapun yang akan kita pentaskan ya kita harus bertekad dalam hati bahwa pementasan Ginah tanggal 15 Februari ini harus sukses. Demikian kawan sekalian. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau ini masuk ini detik koordinat teater ya. Kalau pagi itu memang dari SMA itu sudah teater, latihan pernapasan, di barang terus obat ini. Jadi pagi ini selama hidup belum pernah kerja, belum pernah digaji sama
pegawai belum pernah sampai umur sini, sampai punya cucu belum pernah. Saya hanya hamba Allah, tapi alhamdulillah saya masih hidup. Ya. Jadi saya maklumin ya, untuk berteater itu susah. Dulu guru saya itu namanya Nurwa. Nurwa itu pencetak aktor Yogyakarta. Ya, orang yang kayak ini masuk Nurwa jadi yang terbaik. Nah, itu waktu itu ini harus saya buka. Pak Umar Khayyam itu waktu aku masih SMA diajak diskusi aja, saya 3 bulan nggak ada bicara. Tapi lama-lama ditanya, nah, disitulah proses yang sebenarnya. Apalagi Mas Billy susah banget gitu. Jadi aku menyadari ibu-ibu di sini itu tujuannya bukan untuk berteater, saya tahu. Kecuali kayak Mbak Koni itu sudah ada dasar, Mbak Garing itu sudah ada dasar, Mbak Reda sudah ada dasar, ya, Mas Rio sudah orang belajar. Tapi yang ibu-ibu kayak ini tuh ibu ini menghibur diri. Dengan menghibur diri, banyak orang yang meninggalkan teateran itu jadi gila stres. Kenapa? Mikirin di rumah nggak ada kegiatan, bengong, dikurung ini, larinya ke sini. Banyak itu Mbak Eka sekarang mau balik ke sini karena di sini mempunyai aura kebersamaan, lucu-lucu, gurunya gila, itu kuncinya. Banyak teater-teater cuma nama, latihannya cowok semua sampai pagi temu pagi, ya bosen. Kalau di sini kan ya kayak gini, lucu, ada ibu, ada ini, ada ibu itu. Ibu itu kan tujuannya bukan ini, cuma menghibur diri. Karena kalau di rumah dikurung, monoton, ini itu, terus ini, hidup itu rugi. Wah, saya apalagi tanya ini Pak, ya ini kan sudah kemana-mana. Pak Edi nih, sampai ini tidur di rusun beda kayak gitu. Sekarang dari Serpong naik motor. Nah, dari itu jalan, dari ini, rodok pikun itu, itu, ya itu, duduk sama Mbak Reda, duduk. Ya. Nah, itu, tapi dia profesional, ya, jadi di sini itu ini rumahmu, ini saudaramu. Aku tadi sudah tajamasin, orang yang ini semua tajamasin tak bakar lidahmu kan ikhlas, gak dapat rapot ikhlas kan? Nah, karena ini harusnya kan dulu kan honornya cuma 100, ini kan hanya ini ya. Jadi yang komplain ya mengundurkan diri aja, gitu aja. Saya sikat-sikat aja. Terus jangan ngomong di belakang. Ngomong kayak Mas Rio itu sudah berapa tahun? Ya, Pak Surya Paloh. Berapa tahun? Berapa beliau? Ini Cak Ganjar Surya Paloh dapat duit. Bener nggak? Sebelum Surya Paloh ini, Pak panggilan aku Surya Paloh nonton Mas. Aku pentas di Cibinong, di apa itu dinas kebudayaan sana. Dia nonton. Lah, begitu tak panggil Surya Paloh dapat job 5 juta loh, bapak sebungkus lali. Itu jujur loh, karena ini kan ada yang mirip Jokowi, ada yang mirip Surya Paloh. Tapi sebelum ini terjadi, saya panggilnya Mas Surya Paloh. Ini aja berapa tahun masih ini. Lah orang-orang yang ini kayak Lindbat itu ternyata ini suka punya duit, tapi ini nanti polit tak ini mati kamu. Karena kamu sudah dapat kontrak di Papua setahun, lebih dari 50 juta lebih itu. Tapi kalau enggak kirimi pagi, wassalam. Jadi kodok. Hei, siap kirimi? Iya. Ya, mau pemalak aku, pemalak murid kok lah. Aku ngajari 2 tahun nyekel beduk loh. 2 tahun megangin beduk. Tapi akhirnya sekarang itu ditato ini Pak, ya maaf ya, dia bukan orang nah. Begitu ada iklan nih, syuting sampai ini tato. Kalau tadi tato. Endorse tato. Nah itu lah, jadi bukan